Suara bergetar. Lesti ungkap luka di MK. Suara tampak bergetar, mata berkaca-kaca. Lesti Kejora nyaris menangis saat hadir di sidang MK. Di kesempatan itu, ia memaparkan terkait kasus yang menyeretnya soal hak cipta. Sebagai penyanyi profesional, ia merasa dirugikan karena ketidakjelasan perlindungan hukum padanya. Istri Rizky Bilar itu hadir memberikan kesaksian saksi dalam sidang uji material UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 22 Juli 2025. Juri Dangdut Akademi itu mewakili suara para pelaku pertunjukan yang merasa rentan terseret kerana hukum akibat ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap penyanyi. Saya masih digantung sebagai pelapor dan berdampak negatif bagi saya, kata Lesti Kejora dengan suara bergetar hampir menangis. Dalam kesaksiannya, Lesti menegaskan bahwa sebagai penyanyi profesional, ia hanya menjalankan tugas sesuai permintaan pihak penyelenggara acara. Saya sebagai penyanyi profesional, saya sering diundang ke berbagai acara. Dalam praktiknya, lagu yang saya nyanyikan berdasarkan permintaan klien atau penyelenggara acara, tuturnya. Bahkan, perubahan lagu pun kerap terjadi secara tiba-tiba di lokasi acara. Hal itu pun di luar kuasa Lesti sebagai penyanyi atau penampil. Bahkan, tidak jarang perubahan daftar lagu diubah secara spontan di tempat. Jelas ibu dua anak ini. Saya sebagai penyanyi profesional, hanya memberikan jasa untuk tampil, ujar Lesti. Lesti kemudian juga menceritakan bagaimana ia terkejut dan terguncang ketika mendapat somasi dan laporan pidana dari pencipta lagu, Bagai Ranting Yang Kering, Yoni Dores. Somasi yang saya terima disertai laporan pidana dari Yoni Dores merupakan bentuk nyata merupakan kekaburan norma dari pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, bebernya. Menurut Lesti, apa yang terjadi kepadanya menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi profesi penyanyi seperti dirinya. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan kepada saya sebagai penyanyi, ucapnya. Pedangdut 25 tahun itu pun merasa khawatir jika kondisi ini terus-menerus terjadi, citra penyanyi lama-lama akan tercoreng. Jika penyanyi sebagai pelaku pertunjukan bisa disalahkan karena menyanyikan lagu populer, bisa menjadi citra buruk, kata Lesti Kejora lagi. Ancaman pidana bisa dilakukan secara sepihak oleh pencipta, pungkasnya. Sebagai informasi, pencipta lagu Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 atas dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Yoni Dores mengaku bahwa sejak 2018, Lesti Kejora telah menyanyikan beberapa lagunya dan menyebarkannya melalui berbagai platform digital seperti YouTube tanpa izin resmi. Atas laporan ini, Lesti Kejora terancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Yungto Pasal 9 UU Hak Cipta. Jadi saksi bareng Semmy Simorangkir. Memang, Lesti Kejora dan penyanyi solo Semmy Simorangkir dihadirkan sebagai saksi dalam sidang uji material UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 22 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Lesti dan Semmy diperkenankan oleh majelis hakim untuk menyampaikan secara lisan kesaksiannya terkait UU Hak Cipta. Menariknya, usai Semmy dan Lesti bersaksi secara bergantian, Hakim Ketua Konstitusi yang bernama Suhartoyo justru meminta Lesti dan Semmy untuk menyanyikan lagu ciptaan mereka sendiri. Kalau Lesti tidak punya lagu yang dicipta sendiri ya? Punya lagu ciptaan sendiri tidak? Tanya Hakim Ketua Suhartoyo dalam persidangan. Punya, Pak, jawab Lesti. Seperti apa lagunya coba, biar kami dengar, balas Suhartoyo yang kemudian disambut tawa oleh beberapa peserta dan pengunjung persidangan. Lesti awalnya tampak ragu untuk memenuhi permintaan hakim. Namun, Suhartoyo kembali memintanya untuk menyanyikan karya ciptaannya sendiri. Kalau lagu yang lain jangan dinyanyikan, karena sedang disengketakan kan, tapi kalau ciptaan sendiri kan boleh. Coba satu bait saja, pinta Suhartoyo. Pada akhirnya, istri Rizky Bilar itu pun menyanyikan satu bait lagu ciptaannya yang berjudul Angin. Penampilan singkat Lesti pun disambut tepuk tangan oleh beberapa pengunjung sidang. Setelah Lesti, Hakim Suhartoyo juga meminta Semmy Simorangkir untuk menyanyikan lagu yang dia ciptakan selagi masih menjadi vokalis Chris Patih. Kalau Semmy, yang ciptaannya sendiri ketika di Chris Patih? Kan ada lagu yang bagus itu, tapi yang ciptaan Semmy sendiri loh, ucap Suhartoyo. Kebetulan di Chris Patih saya ada ciptakan beberapa lagu tapi dengan gitarisnya, tapi memang waktu itu keputusan kami pilih supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat. Kita pilih lagu yang dituakan di band itu, Saudara Badai, jawab Semmy. Semmy sempat mengaku bahwa ia tak begitu ingat lagu tersebut. Namun, pada akhirnya, ia menyanyikan sepenggal lagu Bila Rasaku Ini Rasamu. Penampilan Semmy tampak membuat majelis hakim terpana. Itu yang mulia Profesor Arif, lagu favoritnya itu, ungkap Suhartoyo.